siapa itu pencuri binatang satu kalep-kalep. Bapak, bapak sudah jalan kan? Oh iya, iya, iya.
Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, Tari Tifa adalah warisan budaya di wilayah Maluku. Tari Tifa merupakan suatu gambaran penghormatan kepada para tamu dan juga ekspresi kegembiraan para wanita dalam menyambut tamu. Setiap gerakan dalam tarian ini memberi kesan tentang betapa lembutnya wanita Maluku dalam menari dan berekspresi. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama Tari Tifa. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Maluku, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku yang kami hormati,
Bapak PLH Sekretaris Daerah Maluku yang kami hormati, Ibu Bapak hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara launching sistem fasilitasi peraturan daerah berbasis elektronik IPERDA dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dipandu oleh paduan suara Hotumese Universitas Patimura Ambon. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin secara Islam oleh pejabat dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum berdoa, mari sama-sama kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon kepada-Nya. Doa akan saya bawa secara Islam, bagi Bapak Ibu hadirin yang beragama lain harap menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya alimul ghaibi wasyahadah, sesungguhnya Engkau yang menyaksikan, Engkau mengetahui segala yang nampak dan yang tersembunyi. Engkau selalu hadir di setiap tempat dan waktu. Tidak ada yang semestinya bersyukur kepadamu ya Allah, karena kebaikan-Mu tiada terbilang. Tiada semestinya yang dapat taat setimpal dengan hak-Mu, meskipun dengan sepenuh kekuatannya. Allahumma ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, hari ini dengan segala kemuliaan-Mu ya Allah, kami hadir bersama untuk menyatukan langkah, hati dan fikiran dalam acara penting yang kita saksikan hari ini. Launching sistem fasilitasi peraturan daerah berbasis elektronik Provinsi Maluku tahun 2021. Dalam suasana yang penuh dengan keberkahan dan keridhaan-Mu ya Allah.
Ya Allah, kami bermunajat, berdoa, semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan terus dirasakan oleh seluruh masyarakat Provinsi Maluku. Jadikan momentum launching ini sebagai sebuah inovasi dan terobosan untuk membangun Maluku ke depan yang berkualitas, akuntabel, transparan, aspiratif, komunikatif, efisien dan efektif. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, sesungguhnya pemimpin kami saat ini tak henti-hentinya memikirkan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Olehnya itu ya Allah, berkahi apa yang dilakukan oleh pemimpin kami. Anugerahi kesehatan lahir dan batin untuk membawa Maluku menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, pemilik segala kehidupan makhluk, kami mohon kepadamu ya Allah akan anugerah rahmatmu, cahaya ampunanmu, dipelihara dari setiap dosa, selamat dari segala kedurhakaan. Janganlah engkau tinggalkan sesuatu dosa pun pada diri kami ya Allah, kecuali engkau mengampuni kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Setda Maluku, Ibu Alwiyah Fadlun Alaidrus SH MH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Panitia Launching Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik IPERDA Provinsi Maluku. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur yang mengikuti secara virtual, Bapak Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang mengikuti secara virtual, yang terhormat Bapak Ketua DPRD, Bapak Ibu Forkopimda Provinsi Maluku, Bapak PLH Sekretaris Daerah Maluku, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, Bapak Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kota, Bapak Ibu Asisten Sekretaris Daerah Maluku, Bapak Ibu Staf Ahli Gubernur Maluku, dan Bapak Ibu dari Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku yang diwakili, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beserta tim teknis dari Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dan berkumpul untuk mengikuti acara launching sistem fasilitasi peraturan daerah berbasis elektronik IPERDA Provinsi Maluku. Sebelum pelaksanaan kegiatan ini dibuka secara resmi, perkenanlah kami melaporkan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, maksud diadakannya launching ini adalah untuk memperkenalkan sistem fasilitasi peraturan daerah berbasis elektronik kepada seluruh stakeholder dan masyarakat. Tujuannya adalah agar seluruh stakeholder dan masyarakat mengetahui bahwa dengan diluncurkannya sistem aplikasi ini, maka seluruh proses fasilitasi produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan, baik itu peraturan daerah ataupun
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kota dan Peraturan DPRD Kabupaten Kota akan dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi IPERDA. Yang kedua, sistem fasilitasi peraturan daerah berbasis elektronik Provinsi Maluku ini pada saatnya nanti akan diluncurkan secara simbolis oleh Bapak PLH Sekretaris Daerah Maluku, mewakili Bapak Gubernur Maluku dan Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku yang ditandai secara resmi pemberlakuan sistem aplikasi IPERDA ini. Peserta yang diundang dalam launching ini adalah Ketua DPRD Provinsi Maluku, Forkompinda Provinsi Maluku, Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Bupati Wali Kota se-Provinsi Maluku, Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku. Fasilitasi produk hukum daerah berbentuk pengaturan kabupaten kota selama ini kita lakukan secara manual. Dalam arti bahwa penyampaian dokumen rancangan produk hukum daerah kabupaten kota dilakukan secara handover dokumen yang dinilai tidak efektif dan efisien dan dari segi waktu maupun penganggaran. Sehingga dengan diberlakukannya aplikasi berbasis elektronik ini dapat menjawab ketidakefektifan dan ketidakefisiensi yang dimaksud, sehingga kita akan beralih dari sistem analog menjadi digital. Sistem fasilitasi peraturan daerah berbasis elektronik Provinsi Maluku adalah aplikasi yang dikembangkan untuk penyederhanaan prosedur fasilitasi produk hukum daerah kabupaten kota agar nanti lebih efektif, artinya bahwa semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan fasilitasi cukup diunggah melalui sistem aplikasi yang bernama IPERDA ini. Hasil yang diharapkan dari launching sistem fasilitasi peraturan daerah berbasis elektronik ini adalah dengan terwujudnya fasilitasi produk hukum daerah berbentuk pengaturan yaitu Perda Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati Wali Kota serta Peraturan DPRD Kabupaten Kota dapat lebih efektif dan menghasilkan peraturan daerah yang lebih berkualitas. Bapak, Ibu, Saudara, dan para hadirin yang kami hormati. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan memenuhi undangan kami pada hari ini. Sekiranya ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami akhiri, kami mohon dengan hormat berkenan Bapak Wakil Gubernur Maluku untuk dapat memberikan sambutan dalam acara launching sistem fasilitasi peraturan daerah yang berbasis elektronik ini secara resmi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambon 29 Oktober 2021, Ketua Panitia Penyelenggara. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Maluku yang akan disampaikan secara virtual. Bapak Dr. Andes Barnabas Orno, disilakan. Tes. Oh ya, coba. Tes. Yang ada? Ini ada. Tes. Kayaknya tuh saya dengar tuh. Coba. Itu jadi enggak? Coba mic yang ini. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara. Saya didampingi sebelah kanan saya asisten 3, sebelah kiri saya Pak Asisten 1,
kemudian juga didampingi beberapa OPD, Pak Kepala Dinas Perbatasan, Kepala Dinas Sosial, kemudian Kepala Dinas Perindak, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan sebelum saya menyampaikan sambutan, sekali lagi terima kasih buat Pemda Maluku Tenggara yang telah memfasilitasi kegiatan saya atas nama pemerintah Provinsi Maluku di saat ini. Yang saya hormati Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Ketua DPRD Provinsi Maluku, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, PLH Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yang saya hormati, para Bupati Wali Kota se-Provinsi Maluku, para Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku, para staf ahli Gubernur Maluku, para asisten Sekda Provinsi Maluku, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Maluku, kemudian para wartawan, media cetak dan elektronik secara virtual yang berbahagia. Mengawali sambutan ini saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kemungkinan sehat untuk mengikuti acara di hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk menghasilkan suatu produk hukum daerah yang berkualitas, maka perlu ditegakkan tertib regulasi dalam pembentukan produk hukum itu. Sehingga dimulai dari tertib kewenangan, tertib substansi, tertib proses pembentukan, dan tertib administrasi. Sehingga seluruh tahapan dan proses pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan amanat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pembentukannya, produk hukum daerah melewati beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan penyebarluaskan. Dalam tahapan pembahasan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, sebuah rancangan peraturan daerah akan memulai tahapan pembinaan berupa fasilitas. Untuk peraturan daerah provinsi yang berwenang melakukan fasilitas adalah Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan rancangan peraturan daerah kabupaten kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sesuai amanat peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang peraturan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Tahapan fasilitas merupakan proses pembinaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhadap produk hukum daerah kabupaten kota yang bersifat pengaturan. Selama ini proses pembinaan dimaksud oleh pemerintah provinsi dilakukan secara manual, dalam arti bahwa penyampaian dokumen rancangan produk hukum daerah kabupaten kota dilaksanakan secara handover dokumen. Hal mana dinilai tidak efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun penganggaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan diselenggarakannya launching sistem fasilitas peraturan daerah berbasis elektronik atau EPERDA, maka seluruh proses pembinaan produk hukum daerah kabupaten kota berbentuk pengaturan. Dalam hal ini peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan DPRD dilakukan secara elektronik, yang artinya bahwa dokumen produk hukum daerah kabupaten kota yang akan dilakukan fasilitasi tidak lagi dilakukan secara manual. Semua dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan fasilitas diunggah melalui sistem aplikasi yang bernama e-Perda. Bapak ingatan ya? Atau bikin perda perikanan ke apa? Launching sistem fasilitas peraturan daerah berbasis elektronik atau e-Perda merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah,
dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, serta merupakan wujud implementasi Surat Edaran Gubernur Nomor 640 Datar 87 Tahun 2021 tentang Gerakan on Innovation. Program terobosan yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekda Maluku ini merupakan upaya penyederhanaan prosedur fasilitas produk hukum daerah kabupaten kota, sekaligus sebagai wujud konsistensi dan komitmen dalam mengimplementasikan inovasi perangkat daerah menuju penerapan ISO 9001 tentang pelayanan publik di pemerintahan Provinsi Maluku. Mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sungguh kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih banyak. Juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri beserta tim serta hadirin dan undangan sekalian yang telah berkenan hadir mengikuti acara launching di saat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan pengarahan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Akmal Malik MSI, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum Pak Wakil Gubernur pergi, saya ingin mengucapkan selamat dulu, terima kasih untuk Pak Wakil Gubernur sudah hadir, Pak seluruh jajaran pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota se-Provinsi Maluku, yang kami hormati juga Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku, yang kami hormati juga para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kepala Perangkat Daerah se-Provinsi Maluku atau yang mewakili, Kepala Biro Hukum Provinsi dan Kabak Hukum Kabupaten Kota se-Indonesia yang ikut secara daring, seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia yang maaf saya tidak sabar sebutkan satu. Pertama-tama tentunya kita sama-sama menjaga puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas izin rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir sekarang dalam acara launching aplikasi IPERDA Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku. Pelaksanaan kegiatan ini tentunya merupakan sebuah momentum yang baik bagi kita bersama untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan publik ke depan, dan juga tentunya menjadi sebuah langkah awal bagi kita untuk menjamin agar proses pembentukan produk hukum bisa berjalan lebih cepat, tepat, berkualitas, dan tentunya berkepastian hukum dan memberikan efek yang baik terhadap seluruh tata kelola penyelenggaraan publik di Indonesia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadirin yang berbahagia, kita memahami Maluku adalah daerah yang memiliki kepulauan yang cukup banyak, memiliki wilayah-wilayah remote area yang cukup banyak, sehingga banyak barrier, hambatan-hambatan yang terjadi di dalam percepatan tata kelola penyelenggaraan publik. Saya tahu betul dulu ketika masih Kasubdit dan Direktur, saya masih suka bolak-balik ke Maluku, ke Masohi dan beberapa daerah lain, betapa perjalanan cukup lama
dan juga harus menempuh badai, seperti kena badai dulu, saya masih ingat itu. Dan itu tantangan yang luar biasa, tantangan alam yang luar biasa di Maluku, membutuhkan sebuah inovasi bagi kita agar tantangan alam, kondisi alam ini tidak menghambat pelayanan publik. Kita mengetahui bersama bahwasanya Maluku juga merupakan salah satu daerah yang sangat produktif dan inovatif dalam berbagai tata kelola pelayanan publik. Pak Gubernur, kita berkali-kali, Pak Murad berkali-kali diskusi, kami dengan beliau memiliki gagasan-gagasan yang bagus, memiliki cara kerja yang cepat, tepat, dan beliau juga orang yang lebih mengedepankan efektivitas dan efisiensi di tengah-tengah keterbatasan kita dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, kita ingin mendukung Pak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Maluku agar didukung oleh regulasi yang tepat, regulasi yang bisa memberikan kepastian hukum agar optimalisasi seluruh sektor-sektor potensial yang ada di Maluku bisa berjalan. Kita tidak mau berbagai kebijakan-kebijakan baik, inovasi-inovasi bagus, pelayanan publik yang bagus yang sudah dilakukan, tetapi tidak didukung oleh regulasi yang baik. Ini seringkali menjadi persoalan nanti kemudian hari. Kita tahu banyak hal-hal yang kemudian dipersoalkan ketika sebuah kebijakan diambil, ketika tidak ada lagi kita menjabat, kemudian dipersoalkan. Nah, hal seperti inilah yang kita ingin bangun agar akuntabilitas dan kepastian hukum di dalam tata kelola pelayanan publik menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita memahami bersama betapa saat ini regulasi di Indonesia itu mengalami kegemukan yang luar biasa. Kalau saya selalu menggunakan istilah obesitas regulasi. Regulasi yang sangat gemuk sekali, banyak. Kenapa terjadi regulasi yang mungkin banyak? Ini juga tidak terlepas dari sistem ketatanegaraan kita, negara kesatuan, di mana penanggung jawab terakhir seluruh penyelenggara pemerintah itu ada pada presiden. Presiden kemudian menyerahkan tugas-tugasnya kepada menteri-menteri. Selanjutnya menteri-menteri kemudian menyiapkan norma, standar, prosedur, kriteria atau SPK, baik bentuknya dalam bentuk undang-undang, bentuk PP, bentuk permen, bentuk dan berbagai regulasi lainnya. Nah, kemudian ketika NSPK ini disiapkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi urusan-urusannya, pemerintah daerah juga harus menyiapkan perda, harus menyiapkan peraturan kepala daerah, baik dalam bentuk peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan wali kota. Beginilah struktur tata kelola kebijakan kita sebagai sebuah negara kesatuan. Nah, persoalannya seringkali regulasi-regulasi yang dibuat, itu kita lakukan setiap tahun sebagai sebuah rutinitas. Kita menyiapkan regulasi setiap tahun, memproduksi regulasi setiap tahun, tanpa sadar bahwa kemudian regulasi-regulasi yang kita buat itu menumpuk luar biasa. Akhirnya itu yang kami sebut tadi terjadinya obesitas regulasi. Kadang-kadang regulasi yang kita buat juga kita lupa mengevaluasinya. Kita lupa untuk melakukan melihat apakah regulasi-regulasi yang ada masih relevan tidak dengan kebutuhan tata kelola pelayanan publik. Apakah regulasi yang kita buat masih mendukung tidak terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Nah, kami memahami teman-teman DPRD, Bapemperda adalah adalah pabrik memproduksi regulasi-regulasi, di samping juga ada di pemerintah daerah. Kedua, aktor penyelenggara pemerintahan daerah ini diberikan kewenangan untuk menyiapkan regulasi sebagai pedoman dalam penyusunan dalam pelaksanaan kegiatan. Tetapi seringkali kita lupa ketika berakhir masa jabatan DPRD, berakhir masa jabatan kepala daerah, kita lupa mengevaluasi apakah regulasi-regulasi yang sudah dibuat itu masih relevan tidak untuk dilakukan. Bahkan juga kami sering melihat, kita kadang juga tidak agak kurang melihat, melakukan audit terhadap regulasi-regulasi yang sudah kita buat. Itu terjadi di tingkat pusat dan juga terjadi di tingkat daerah.
Nah inilah kenapa kita perlu bersama-sama untuk melihat regulasi itu sebagai instrumen untuk melakukan akselerasi terhadap penilaian publik. Tetapi seringkali justru regulasi justru menjadi penghambat, barrier. Kenapa? Karena sudah banyak di antara regulasi-regulasi kita buat, baik di tingkat pusat, tingkat daerah, itu sudah tidak relevan lagi. Saya selalu menggunakan terminologi expire atau basi. Ketika sebuah entitas sistem memproduksi menggunakan regulasi-regulasi yang terus expire atau basi, ini bisa menyebabkan keracunan birokrasi, keracunan regulasi. Saya sering menggunakan istilah banyak di antara sistem-sistem pemerintahan kita di tingkat lokal itu mengalami apa yang kami sebut dengan keracunan regulasi. Ciri-cirinya apa? Ya, ciri-ciri keracunan itu pertama lamban, selalu melihat ke belakang. Ya, ketika pimpinan bertanya bla bla bla, Pak regulasinya begini dulu Pak bla bla bla. Tidak berorientasi kepada apa yang harus kita tuju. Padahal regulasi itu hanya instrumen untuk mendorong percepatan pelayanan publik. Ketika regulasi tidak relevan lagi, disinilah butuhnya kita melakukan evaluasi. Tetapi cara kita melakukan evaluasi ini yang barangkali menurut kami harus kita pertimbangkan ke depan. Juga salah satu contoh dari kita mengalami keracunan birokrasi itu tidak ada inovasi. Cenderung hanya menggunakan regulasi-regulasi yang ada sebagai seolah-olah itu adalah sebagai sebuah kitab suci. Kami katakan tidak demikian. Harusnya kita melakukan evaluasi, melihat apakah regulasi-regulasi kita buat itu masih relevan tidak dengan kebutuhan sistem. Masih relevan nggak dengan kebijakan Bapak Presiden? Masih relevan nggak dengan kebijakan beliau untuk mewujudkan Indonesia yang cepat, yang mudah, dan banyak investasi? Kita memahami bersama Bapak Presiden memberikan arahan untuk kita menyederhanakan bentukan peraturan perundangan. Bapak Presiden, salah satu langkah yang dilakukan Bapak Presiden adalah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja yang diantaranya bertujuan untuk apa? Untuk agar tata kelola pelayanan investasi jauh lebih baik, memangkas berbagai peraturan perundangan yang ada, termasuk di dalamnya adalah perda dan perkada, sehingga kita akan lebih cepat bergerak mengatasi kondisi dengan dinamis. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai poros pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, tentunya Kemendagri melalui Dirjen Oda mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap produk hukum daerah. Hal ini kita sudah diatur dalam pasal 373 Undang-Undang 23 2014. Bahkan juga terakhir kita ubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah. Kami mempedomani visi misinya Bapak Presiden yang dituangkan dalam 5 prioritas kerja tahun 2019-2014 yang antara lain adalah penyederhanaan regulasi. Amanah Bapak Presiden perlu direspon dengan cepat oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Terjadinya fenomena obesitas regulasi atau expire-nya, banyaknya regulasi yang sudah expire, tentunya perlu menjadi perhatian bagi Bapemperda, DPRD provinsi ataupun Biro Hukum provinsi dan Bapemperda kabupaten kota, serta berkolaborasi untuk mengawal seluruh perda atau perkada agar bisa menjamin keberadaan perda itu lebih efisien dan implementatif. Dengan target dari pemerintah Indonesia, kita punya target pada tahun 2001 untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha atau easy of doing business, EODB. Dari peringkat 73 saat ini menjadi peringkat 40 dunia. Ini yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Nah, langkah adalah yang kita lakukan adalah melakukan penyederhanaan terhadap regulasi. Antara lain dengan menetapkan undang-undang tentang Omnibus Law, menetapkan Omnibus Law terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Upaya pemerintah tersebut memberikan pasir hukum dalam berusaha meningkatkan iklim investasi, kemudahan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan dan menciptakan lapangan kerja yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita berharap ke depan otonomi daerah dan penyelenggaraan perizinan di daerah menjadi lebih cepat, lebih mudah, terintegrasi, efektif, dan akuntabel. Menyikapi hal-hal tersebut, kami sangat berharap kiranya segenap jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota serta DPRD provinsi kabupaten kota untuk melakukan self-assessment. Sebagaimana yang telah kami sampaikan melalui surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Maret tahun 2001 perihal melakukan identifikasi
Perda dan Perkada sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Self assessment ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi, mengidentifikasi dan segera melakukan perubahan melalui perencanaan di luar program Perda. Selain itu, sejalan dengan konsensus bersama yang disepakati dalam rapat koordinasi nasional pendukung daerah beberapa waktu yang lalu, dalam hal penyelenggaraan kebijakan daerah perlu pasca diterapkannya Undang-Undang 11 bahwa tindak lanjut dari inventarisasi Perda dan Perkada yang terdampak tersebut dapat dimasukkan ke dalam perencanaan pembentukan Perda dan Perkada yang tertuang di dalam Program Perda tahun 2020 dan perencanaan penjualan Perkada tahun 2022. Bapak Ibu Gubernur dan Bupati, mohon kami dapat memahami secara jelas bagaimana sulitnya teman-teman Bapemperda Provinsi dan Kabupaten Kota. Kami melihat Perda ini adalah salah satu alat kelengkapan yang hebat, alat kelengkapan yang diharapkan mampu menjadi filter agar regulasi-regulasi yang kita buat itu betul-betul efektif. Tetapi kami juga memahami betapa sulitnya kondisi Bapemperda di banyak daerah. Bapemperda kita tidak didukung dengan tenaga ahli yang memadai, tidak ada kelompok pakar yang cukup di sana, dana yang juga relatif terbatas, sehingga seringkali Bapemperda tidak bisa mereview secara detail regulasi-regulasi yang masuk. Kami berharap kepada Bapak-Bapak Kepala Daerah, baik Pak Gubernur, Bupati, atau Pak Wali Kota, untuk memberikan alokasi pembiayaan yang memadai, memberikan dukungan sumber daya manusia yang bagus kepada Bapemperda kita, agar Bapemperda ini bisa bekerja secara cepat, menindaklanjuti Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan segera menyusun program Perda yang betul-betul efektif. Dibutuhkan kemampuan yang cukup baik untuk mengidentifikasi perda-perda mana saja yang terdampak oleh undang-undang ini. Bapemperda harus diberikan dukungan tenaga ahli yang memadai, karena tidak mungkin teman-teman DPRD yang duduk di Bapemperda memiliki kualifikasi seperti yang kita harapkan. Tidak ada pilihan, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota harus memberikan dukungan kepada Bapemperda agar Bapemperda bisa melakukan kegiatannya secara lebih efektif di masa yang akan datang. Kita memahami bersama, Bapak Ibu yang kami hormati, tuntutan ke depan kita harus melaksanakan birokrasi 3.0, yaitu pemerintahan yang tidak hanya menjadi regulator dan fasilitator, tetapi juga menjadi akselerator percepatan terhadap pelayanan publik. Penggunaan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu, sekali lagi Kemendagri telah membuat terobosan dengan membangun sebuah aplikasi yang kami sebut dengan iPerda. Nah, tentunya teman-teman di bagian hukum, biro hukum, Bapemperda harus didukung oleh teknologi yang memadai agar lebih mudah melihat aplikasi iPerda ini. Kita tidak butuh waktu berlama-lama lagi. Contoh dari Masohi ke Ambon butuh sekian jam bolak-balik. Kalau menggunakan aplikasi iPerda itu hitungan menit saja sudah sampai. Dan teman-teman provinsi juga bisa melakukan review dan mengembalikan draft itu secara cepat. Belum lagi daerah-daerah terluar, daerah Papua, daerah seperti KEI dan sebagainya. Dan tentunya ini membutuhkan sebuah instrumen. Maluku memiliki remote area yang banyak, memiliki daerah dengan geografis laut yang cukup luas. Dan kami paham betapa sulitnya transportasi, betapa mahalnya transportasi, sehingga biaya untuk melakukan fasilitasi 1 atau 2 perda oleh pemerintah kabupaten kota pada provinsi itu cukup tinggi. Tetapi dengan menggunakan aplikasi iPerda ini, kita akan lebih mudah, lebih murah. Itu kami mendorong, Bapak Ibu sekalian, aplikasi iPerda ini memang bertujuan untuk menyediakan pelayanan berbasis digital bagi pemerintah daerah secara tematik untuk meningkatkan dan menggunakan kecepatan teknologi, informasi, dan pembentukan produk hukum daerah melalui fitur-fitur yang disediakan. iPerda ini juga akan dapat memberikan kemudahan, di antaranya bisa langsung mendapatkan manfaat dan pelayanan tanpa harus menyediakan server. Jadi Pemda, provinsi, dan kabupaten kota tidak perlu menyediakan server, tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli server. Itu sudah kita siapkan semua di Kemendagri. Melalui fitur fasilitasi dalam iPerda, kami juga berharap proses fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi dalam hal
ini gubernur dan wakil sebagai wakil duta besar daerah tidak memerlukan waktu yang lama dan proses berbelit-belit. Mohon maaf, memang ini mungkin tidak akan enak bagi teman-teman ASN kita yang masih mengandalkan perjalanan dinas sebagai bagian PAD, ya, karena selama ini perjalanan dinas sering digantikan cuma penambahan penghasilan. Nah, dengan adanya terobosan-terobosan ini, ya konsekuensinya tidak bisa lagi seperti itu. Kami paham, kami juga lama di daerah dulu. Biasanya kalau disuruh ke pusat itu enak sekali karena ada SHU-nya, sisa perjalanan dinas. Tapi dengan sistem seperti sekarang, kami katakan tidak bisa lagi. Kita ingin lebih cepat, kita ingin lebih tepat dan efisien. Memang antara efisiensi dengan SHU itu berbalik terbalik biasanya. Kita ingin efisien, konsekuensinya ya udah kita tidak perlu ke Jakarta, cukup melalui elektronik saja. Tetapi kami katakan ini adalah sebuah keniscayaan, ini adalah sebuah tuntutan yang harus kita lakukan bersama. Selain fasilitasi yang kita lakukan, aplikasi IPERDA saat ini telah membuat beberapa fitur lain seperti konsultasi, persetujuan, klarifikasi, dan analisa kebutuhan perda dalam rangka penyampaian program perda, serta kita akan menyusun indeks kepatuhan daerah. Fitur-fitur tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan tersendiri dalam memberikan penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam melakukan pembahasan rancangan perda dan peraturan kepala daerah sebelum dilakukan fasilitasi oleh pemerintah tingkat atas. Selain fitur-fitur tersebut, ya, Dirjen Onda juga melalui aplikasi perda juga sedang mengintegrasikan sebuah database, ya, perda dan perkada baik provinsi ataupun kabupaten kota di dalam aplikasi IPERDA kita. Harapannya ke depan akan ada database produk hukum daerah, penyelenggara pemerintahan di daerah dapat melakukan kemudahan, terutama dalam rangka menjamin pembentukan produk hukum daerah dan peraturan kepala daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam mengimplementasikan aplikasi IPERDA, tentu diperlukan komitmen dan sinergi antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten kota, yang senantiasa menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, inovasi dalam sistem informasi berbasis elektronik ini harus terintegrasi antara pusat dan daerah. Tentunya diharapkan akan dapat menjadi sebuah alat ukur dan memberikan manfaat dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Forkopimda Provinsi Maluku. Ini juga akan memudahkan komunikasi antara teman-teman di antara DPRD, Kejaksaan, Kepolisian dalam melihat dan mereview regulasi-regulasi yang berjalan di tingkat daerah. Demikian juga akan memudahkan komunikasi antara Perda, DPRD dengan Biro Hukum atau bagian hukum serta tokoh-tokoh masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap regulasi yang disiapkan ataupun yang diproses oleh DPRD di daerah masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi terima kasih dan akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap menteri, materi, muatan, dan teknik, di mana dokumen dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya dilakukan fasilitasi. Seiring dengan era digitalisasi saat ini yang semakin berkembang, proses fasilitasi secara manual menjadi tidak efektif dan efisien baik dari segi jangka waktu maupun segi anggaran. Untuk itu diperlukan sistem fasilitasi produk hukum daerah yang berbasis elektronik. Untuk itu mohon berkenan Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku dan PLH Sekretaris Daerah Maluku didampingi Kepala Biro Hukum dan Ketua TGPP untuk dapat menyentuh layar monitor atau touchscreen sebagai tanda launching IPERDA Provinsi Maluku. Kami persilahkan. Kami persilahkan.
Itulah tadi Mars Provinsi Maluku oleh paduan suara Hotumese Universitas Patimura Ambon. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama video testimoni dukungan pelaksanaan IPERDA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Murat Ismail, Gubernur Maluku, mengucapkan selamat atas launchingnya Sistem Aplikasi IPERDA Provinsi Maluku tahun 2021. Sistem aplikasi ini merupakan IPERDA ke-7 dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk itu, saya mengapresiasi produk IPERDA sebagai inovasi baru dalam menjawab tantangan dan dinamika perubahan yang begitu cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita bersama. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, ingin menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah elemen yang penting dalam mendorong terciptanya clean dan good governance. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mencoba menghadirkan sebuah terobosan baru dalam penerapan sistem informasi berbasis elektronik, yaitu aplikasi IPERDA. Aplikasi IPERDA adalah aplikasi layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah yang membantu percepatan proses fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah agar sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, peran pemerintah daerah tidak hanya sebagai fasilitator dan regulator, tetapi juga sebagai akselerator dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Saya mewakili Kementerian Dalam Negeri mengucapkan selamat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat yang telah memberikan respon sangat positif dalam mendukung pengintegrasian sistem IPERDA provinsi dan kabupaten kota. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabia. Saya Richard Manapesi dari Kota Ambon mengucapkan selamat atas launching IPERDA oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kiranya dengan aplikasi IPERDA, pelaksanaan harmonisasi dan evaluasi peraturan daerah dapat terintegrasi dari tingkat pusat sampai ke daerah, sehingga menghasilkan produk-produk hukum yang lebih baik bagi rakyat dan masyarakat kita. Untuk itu, pemerintah Kota Ambon mendukung sepenuhnya pelaksanaan IPERDA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Shalom, shalom, shalom. Tabia.
Ibu bapak hadirin yang kami hormati, dengan demikian seluruh rangkaian acara launching Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik IPERDA Provinsi Maluku tahun 2021 selesai. Diiringi ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selanjutnya mohon berkenan untuk Ketua DPRD Bapak PLH Sekda, Kepala Biro Hukum dan Ketua TGPP dan Forkopimda lainnya untuk dapat berfoto bersama.